Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam para sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dimurahkan dan dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, dan tentu saja seperti doa kita semua para petani ya, mudah-mudahan harga gabah kita bisa tinggi. Nah, kebetulan kemarin tinggi akibat beras mahal, impor beras turun, akhirnya anjlok lagi. Tapi mudah-mudahan setidaknya tidak terlalu terjun lah ya, amin. Oke lur, seperti biasa, seperti dilihat di depan kita ini hamparan padi kita, hamparan padi saya, kondisi sudah menguning 97% ya. Ini dia lahan saya, lahan pertama ya, karena saya tanam dua lahan. Seperti dilihat oleh para sahabat tani semua, seperti ini kondisinya, bisa dilihat dari dekat nih. Nah, sudah kuning ya, sudah tua, dan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada hujan, besok atau lusa sudah bisa kita panen lur, sudah bisa kita babat ya. Nah, di sini panennya masih manual ya, diarit. Oke, sambil kita keliling ya, mungkin kita lihat-lihat seperti apa kondisi lahan kita dan juga lahan para sahabat tani yang di samping atau di sebelahnya ya. Ini dia kondisinya, sambil kita keliling lah, sambil kita keliling nanti kita review atau kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, ini masih daunnya saja sebenarnya lur ya, yang masih hijau. Untuk bulir padinya alhamdulillah sudah 98% sudah menguning semua, tinggal yang di pangkalnya saja. Nah, ini pun sudah sebenarnya sudah tua ya, tuh dipencet sudah keras, sudah pas ya. Kalau misalkan orang sini bilang tuh ini babat sanggah ya, atau bobot sanggah ya, dimana bobotnya itu lagi berat-beratnya lur ya. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, besok atau lusa sudah bisa kita panen ya. Kalau dilihat kondisi punya sahabat tani yang lain, tangga yang di sebelah belum apa-apa ya, jauh ya. Sedangkan punya saya, punya kita ini sudah kuning. Yang di depan juga sama, baru selesai malai ya, keluar malai, baru rata dia mulai pengisian bulir. Nah, untuk diketahui padahal ini punya sahabat tani saya yang di sebelah ini, beliau ini tanam hari Minggu, sedangkan kita hari Senin. Seperti di video sebelumnya kita tanam ini yaitu padi genjah ya jenisnya, namanya padi Trisakti, dimana usianya 75 HST, sudah bisa dipanen. Nah, kebetulan sepertinya musim ini agak sedikit mundur. Ini usia 76 lur, jadi bisa dipastikan usia 70 kita panen usia kisaran 78 ya. Kalau misalkan para sahabat tani yang sudah menonton video saya yang sebelumnya, 2 musim yang lalu berturut-turut saya juga tanam padi ini ya, padi Trisakti ini. Nah, yang pertama, musim pertama pas 75 HST kita bisa panen, dan musim kedua, musim berikutnya kita panen di usia 78 HST juga. Nah, musim ini pun maksud saya sepertinya ini kemungkinan besar ya 78 HST baru bisa dipanen, karena ini musim penghujan ya. Kondisi lahan juga masih kelihatan masih ada airnya, jadi agak sedikit mundur ya. Nah, kalau misalkan kondisi masih basah biasanya agak lama dia menguning ya. Nah, kalau bisa dilihat ini kondisinya oleh para sahabat tani, oleh para dulur semua. Ini padinya bulat ya, tidak terlalu lonjong atau panjang. Nah, untuk malainya tidak terlalu banyak ya, sepertinya per bulir kemarin saya belum sempat ngitung, tapi untuk
panjangnya ini lumayan panjang lur. Nah, kalau misalkan para sahabat tani penasaran seperti apa dan bagaimana menanam padi jenis atau varietas ini, mungkin para sahabat tani bisa mencobanya ya, untuk membuktikan sendiri seperti apa karakteristik padi ini ya. Nah, ini semua bisa dilihat oleh para sahabat tani ya, oleh para dulur semua. Ini kondisinya sudah tua, sudah kuning. Oke ya, kalau tidak ada halangan mungkin insya Allah besok atau lusa 2 hari lagi bisa kita panen sambil kita keliling ya. Nah, ini lur ya, untuk daunnya masih agak sedikit hijau walaupun ujungnya sudah menguning, tapi si buahnya sendiri sudah menguning seperti ini. Sambil kita keliling ke depan ya, sambil kita lihat kondisi. Nah, yang di samping belum apa-apa ya, walaupun beliau ini tanam lebih dulu hari Minggu, sedangkan kita hari Senin, beda selisih 1 hari, tapi kondisinya kita sudah mau panen, beliau belum apa-apa. Dan ini pun sama persis hari Minggu juga ya. Beliau ini tidak tahu tanam jenis apa, tapi kalau misalkan kita bandingkan ya, nih beliau ini sepertinya anakannya kurang renggang sekali ya, kelihatan. Kalau punya saya, punya kita rapat ya, kelihatan ya. Oke, sambil kita keliling ya, sambil kita kondisi, lihat kondisi, maksud saya kondisi di semua. Nah, untuk lahan ini luasan 1100 meter persegi, itu 2 petak, ini 1, ini 2. Kondisinya sama persis karena tanamnya sama. Untuk di lahan yang kedua, yang satu lagi kita belum sempet cek ya, sepertinya pun persis sama ya, karena tanam di hari yang sama juga ya. Nih bisa dilihat ya kondisinya oleh para dulur. Ini persis pas kondisi bobot sanggah ya, bobot sanggah kalau orang sini bilang ya, babat sanggah. Di kondisi dimana bobot pas lagi berat-beratnya, kalau misalkan kelewat beberapa hari saja mempengaruhi bobot ya, biasanya agak berkurang. Tuh ya, bisa dilihat. Mantap lur. Insyaallah kalau misalkan harga sedang tinggi-tingginya, masih tinggi, bisa langsung kita jual ya, untuk lebih menguntungkan. Nah, ini dia kondisinya ya. Tuh, mantap. Bulat ya lur ya. Tuh, bulir-bulirnya. Ayo sambil kita keliling. Ini dia semua persis sama kondisinya ke depan. Nah, yang ke depan ini, yang di depan ini yang kemarin sempat roboh ya karena angin dan juga hujan, tapi sudah kita pocong seperti ini tuh ya. Kondisinya ada berapa iketan? 1 2 3 4 5 6 7 9 10. 10 iketan. Nah, sudah kita ikat. Jadi berdiri lagi. Nah, tuh ya. Kondisinya juga sama. Tuh, lur. Mantap. Ya. Yuk, sambil kita keliling lagi. Yang di bawah untuk dilihat, bisa dilihat dari sampingannya seperti ini. Ya, oke ya. Tuh, dari samping juga, ini atas, ini bawah, 2 petak, luasan 1100 meter persegi. Yuk, sambil keliling lagi ya. Nah, oh iya, karena kemarin maksud saya besok atau lusa sudah bisa dipanen. Nah, untuk sistem panennya sendiri, karena di sini tuh sistem panennya yaitu yang kemarin tandur, kulit tandur, buruh tandur, yang ikut tandur atau kulit buruh tandurnya ya. Jadi yang panen pun beliau-beliau lagi lur. Jadi sistemnya seperti itu di daerah saya ya. Nggak tahu misalkan di daerah para sahabat tani semua beda-beda, mungkin ada yang pakai komben, ada yang digebot di arit manual, tapi kalau di sini digebot manual. Nah, buruh panen yang ngarit nanti, yang panen nanti di sawah kita, yaitu yang kemarin nanam buruh tanamnya. Jadi otomatis yang kemarin ikut tanam, beliau-beliau juga lah nantinya yang akan panen. Nah, karena kemarin itu 7 orang, jadi luasan 2 petak ini dibagi 7. Kemarin saya sudah belah-belah seperti ini ya.
Ini jadi batas-batasnya dikasih batas. Ini untuk si A, untuk si B, untuk si C. Jadi beliau nanti tinggal pilih yang mana bagiannya yang mau diarit seperti itu lur. Di sini, kalau di sini ya, di tempat saya khususnya ya. Nah nanti setelah diarit, digebot, dibawa ke rumah, nanti kita bagi hasil. Seperti itu sistem pembagian hasilnya. Nanti kita bikin video lah seperti apa hitung-hitungan pembagian hasilnya ya, antara pemilik lahan sawah dengan buruh kuli ngaritnya ya. Telur ya, bisa dilihat alhamdulillah bagus seperti ini. Untuk hasil tonasenya belum bisa kita perkirakan nanti seperti apa, lebih banyak musim ini atau musim sebelum-sebelumnya, nanti kita belum tahu. Nanti kita lihat setelah selesai panen ya telur. Oke lur ya, mungkin ini saja videonya. Kita sore ini sekitar jam 5 cek kondisi sebelum panen ya. Takut ada gangguan hama yang lain ya. Insya Allah karena besok atau lusa sudah bisa dipanen, 100% aman ya. Oke lur, mungkin ya sekian saja video kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.